Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan membahas satu filsuf yang telah berabad-abad sebelum Masehi, telah menjelaskan pemikirannya tetapi masih relevan di zaman sekarang ini. Namanya adalah Epikuros, dan malam hari ini kita akan membahas tentang merayakan hidup hedonis ala Epikuros. Nah, oke teman-teman, ketika akhir-akhir ini yang terjadi sebenarnya adalah hedonisme berkonotasi pejoratif, berkonotasi negatif, dengan melihat bahwa hedonisme seringkali diperlakukan oleh orang-orang dalam bentuk pemuasan kepada hasrat belaka, di mana kita pergi ke tempat pariwisata, kita habiskan uang semuanya, kemudian kita habis-habisan bersama perempuan, kemudian kita keluarkan seabrek uang untuk mendapatkan kedudukan. Semuanya tidak lain demi kita mendapatkan kesenangan. Nah, pada realitasnya yang kita lihat sekarang adalah manusia dihantam oleh ketakutan-ketakutan. Epikuros sudah jauh-jauh waktu sudah menjelaskan bahwa manusia itu pada faktanya selalu dihampiri oleh ketakutan terhadap dewa-dewa dan ketakutan terhadap kematian. Yang kemudian itu juga seringkali termanifestasi di dalam ruang publik. Salah satunya melalui ruang-ruang politik atau diskurs tentang politik kita yang ada di dunia sosial. Nah, di dunia sekarang ini melalui perkembangan pengetahuan dan teknologi, kita melihat bahwa manusia merasakan kegundahan, kegalauan, plus ketakutan terhadap kematian gitu. Ketakutan terhadap kematian membuat dia berupaya habis-habisan untuk dia tetap hidup. Nah, tetapi upayanya untuk tetap hidup atau tujuannya untuk mengejar kehidupan yang lebih baik akhirnya kemudian menutup kemampuannya untuk menjadi tenang dan berbahagia. Pada ruang yang lain kita melihat bahwa ruang sosial kita itu yang tergambar adalah pertengkaran demi pertengkaran. Di ruang-ruang media mainstream, di televisi, di media sosial, yang terlihat adalah bullying, debat terbuka antara satu golongan dengan golongan yang lain, tidak lain demi untuk mendapatkan sensasi dan kedudukan. Nah, pada konteks yang lain, agama dimanifestasikan oleh para agamawan, ustaz, pendeta, dan lain sebagainya sebagai agama yang menakutkan. Ketika kita berada di ruang-ruang kajian, seringkali para ustadz mematerialisasikan, mewujudkan, memanifestasikan agama sebagai institusi yang menakut-nakutkan. Seolah-olah Tuhan adalah neraka yang dibawa ke dunia. Seolah-olah dia sedang menggenggam neraka untuk sekali-kali waktu bisa diberikan kepada orang. Maka yang keluar adalah ancaman-ancaman kafir, ancaman-ancaman munafik, dan ancaman-ancaman akan masuk neraka. Nah, semua kejadian-kejadian sosial itu yang justru menutup kemungkinan-kemungkinan batiniah kita untuk merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Dan hal inilah yang sebenarnya dituntut oleh Epikuros, filsuf Epikuros. Yang diinginkan oleh Epikuros adalah bagaimana kita berlaku hidup sebagai seorang yang hedonis, tetapi bukan makna hedonis yang pejoratif seperti yang selama ini kita dengarkan di ruang-ruang sosial kita gitu. Yang disebut oleh Epikuros sebagai hedonisme adalah kemampuan kita untuk merasakan ketenangan justru bahkan di dalam keterbatasan-keterbatasan kita. Jadi menurutnya hedonisme itu bukan pemuasan terhadap hasrat-hasrat pribadi di mana semua hasrat kita manjakan gitu. Justru Epikuros mengatakan bahwa bahkan ketika roti sekalipun yang kita makan dan itu justru menenangkan, itu lebih baik daripada kita makan bermewah-mewahan tetapi itu justru memberikan tekanan batin selanjutnya gitu. Maka bagi Epikuros, kenikmatan dalam jangka waktu yang panjang itu lebih diutamakan daripada kenikmatan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, dalam konteks sekarang, Epikuros menjelaskan pemikirannya itu berabad-abad tahun yang lalu. Tetapi dalam konteks sekarang kita bisa melihat bahwa perang nuklir antar satu negara dengan negara yang lain, perang politik,
perang ekonomi, perang pemikiran dan teknologi serta lain sebagainya, kemudian timbulnya konflik agama, kemudian timbulnya ruang-ruang politik yang menghadirkan fragmentasi sosial di masyarakat, semuanya justru melahirkan ketakutan-ketakutan. Nah, maka dalam kehidupan itu kita harus kembali ke ruang kesepian kita tuh, kita mengolah diri kita kembali dan kita kaji kembali apa sih yang sebenarnya membuat kita bahagia. Ada banyak hal yang tidak perlu kita dengarkan di ruang publik kita gitu. Ada banyak hal yang perlu kita olah untuk kemudian menjadi satu bagian yang baik dalam diri kita untuk merefleksikan bahwa kebahagiaan bukan tentang apa yang terjadi di dalam mainstream sosial kita. Maka dari itu teman-teman sekalian, merayakan hidup hedonis di zaman sekarang adalah kemampuan kita untuk mengolah kapan kita memakai handphone dan tidak memanjakan mata kita untuk selalu melihat gadget, kapan kita melihat berita-berita di media sosial dan bagaimana kita mengolahnya, kapan kita menanggapi cemoohan, cacian, kritikan orang lain, dan kapan kemudian kita mengolah persepsi-persepsi yang dikeluarkan oleh para agamawan. Kalau kemudian kita sudah punya kesadaran diri untuk mengolah diri, membatasi hasrat, maka itulah yang disebut oleh Epikuros sebagai hedonism. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.